Salam kerahiman. Hari ini 10 Februari. Temanya trust, percaya pada belas kasih Allah. Bacaan diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dikatakan di ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan bara, artinya hanya Allah yang bisa menciptakan seperti itu. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari banyak yang bisa menciptakan sesuatu. Contoh yang gampang, dari tepung, dari gula, dari telur, mereka aduk, jadilah kue yang enak, cake yang bagus. Atau ada yang membuat mobil dari material banyak hal, membuat motor, bahkan juga bisa membuat komputer, pesawat terbang, dan segalanya. Mereka menciptakan sesuatu, tapi berdasarkan barang-barang yang sudah ada. Kalau Tuhan dalam arti menciptakan di sini, pada mulanya Allah menciptakan, yaitu hanya Allah yang bisa lakukan seperti itu. Kita baca di Makabe 2 Makabe 7 ayat 28. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikan semuanya itu dari barang yang sudah ada. Jadi Allah menciptakan dari yang belum ada, yang tidak ada. Itulah yang disebut pada mulanya Allah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di bawahnya, di dalamnya, itu semuanya ciptaan Tuhan. Di bawah kekuasaan Tuhan, di bawah monitornya Tuhan. Dan semua itu bergantung pada Tuhan setiap saat. Tuhan pencipta. Dan apa yang diciptakan oleh Tuhan itu sangat baik. Kita baca di Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Seperti yang dikatakan oleh Santo Irenaeus dari Lyon, kalau Tuhan punya dua tangan yang penuh kasih, maka pasti apapun yang Tuhan ciptakan adalah baik, sangat baik. Kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam buku diary Santa Faustina, Yesus katakan semua ciptaan Tuhan dimahkotai dengan kerahimannya. Jadi tidak ada ciptaan yang asal-asalan. Kalau kita misalnya bikin kue dengan segala bahan yang ada, kemudian kuenya bantet, bolunya bantat, tidak berkembang, terus diapain? Kalau bisa dimakan, atau kalau udah nggak bisa dimakan ya dibuang. Tapi kita ingat, apa yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah baik. Karena yang menciptakan adalah dua tangan Allah yang penuh kasih, maka hasil ciptaannya pasti baik. Dan di diary Faustina kita juga masih ingat bahwa segala karya Tuhan dimahkotai dengan kerahimannya, dengan belas kasihnya, dengan kemurahan hatinya. Lanjut ya, jadi pertanyaan lebih lanjut, kalau manusia menciptakan sesuatu, pasti ada keinginan untuk dipuji. Waduh, ciptaannya bagus, makanannya enak, masakannya enak,
luar biasa kreativitasnya, dan seterusnya. Sedangkan Allah tidak mengharapkan hal tersebut. Allah sudah mulia tanpa kita puji, tanpa kita menyembah dia atau memuliakan dia. Allah sudah mulia, Allah sudah tidak memerlukan pujian. Tapi kenapa dia menciptakan semuanya itu? Karena dia mau kita manusia yang juga diciptakannya hidup di dunia yang teratur, yang nyaman, yang bisa dinikmati. Coba kita ingat ya, apa yang Tuhan lakukan selama masa penciptaan. Hari pertama, Yesus katakan atau Allah katakan di sana bahwa jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hari pertama. Hari kedua, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Hari ketiga, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Hari keempat, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap pada hari-hari dan tahun-tahun. Hari kelima, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Hari keenam, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan di ayat 31 tadi seperti saya baca, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah menyediakan segala yang ada di dunia ini untuk kita manusia. Ciptaannya yang sangat dikasihinya, yang menyerupai dia. Itu semua sarana yang Tuhan siapkan untuk kita. Supaya manusia berkembang. Supaya manusia bisa semakin menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, di tahun jubileum ini kembali saya mau ingatkan, mau ajak Bapak Ibu untuk percaya bahwa Allah mengasihi kita. Allah menyediakan segala sesuatunya dengan sungguh amat baik. Dia dapat dipercaya. Mari kita andalkan Tuhan, karena janjinya Tuhan itu iya dan amin. Tidak pernah dia ingkar janji. Janjinya selalu ditepati. Karena kita tahu sekarang bahwa dari semula Allah bertindak dengan penuh belas kasih. Mari kita di tahun jubileum ini kembali memperbaiki mindset kita, cara berpikir kita. Untuk supaya iman kita tumbuh, untuk supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan baik. Syaratnya ada 3 langkah. 1, kita harus sadar akan kelemahan kita, kepapaan kita, kedosaan kita, ketidakberdayaan kita. Kita harus sadar itu. Yang kedua, kita mencoba, harus selalu berusaha sehari lepas sehari untuk semakin mengandalkan Tuhan, semakin percaya pada Tuhan, menyerahkan segala permasalahan kita pada Tuhan. Supaya iman kita tumbuh, kita pun selain berusaha, yang langkah konkret yang bisa dilakukan adalah ayo kita sesering mungkin menerima sakramen Ekaristi, menerima komuni kudus, pergi ke ruang adorasi, berkomunikasi dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan.
Dan yang ketiga, tetap percaya. Walaupun kita mengalami banyak hal yang kayaknya nggak masuk akal atau kita nggak ngerti dengan maunya Tuhan, tapi tetap percaya. Karena melalui proses itu iman kita tumbuh. Seperti yang Paus Fransiskus minta waktu dia datang ke Indonesia tahun lalu, dia meminta kita, bangsa Indonesia, untuk semakin beriman. Dan supaya iman kita tumbuh, kita memang harus berani menghadapi permasalahan yang ada, tapi dengan mengandalkan Tuhan, selalu berharap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dengan iman kita tumbuh, maka kita bisa akan mampu melihat orang lain sebagai saudara kita. Bukan pilih-pilih mana yang bagus, mana yang baik, mana yang tidak baik, tapi Tuhan mau kita melihat orang-orang lain sebagai saudara kita. Terutama mereka yang miskin, yang terpisah, yang tersingkir, yang kecil. Karena setelah kita semakin beriman pada Tuhan, semakin percaya firman Tuhan, semakin bisa melaksanakan firman Tuhan, kita bisa semakin bersaudara dengan siapapun, dan dengan begitu kita akan lebih mudah untuk berbela rasa. Ini tahun yubileum. Manfaatkan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Salam kerahiman.